Warkopers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan cuaca yang sangat cerah dan mendung di wilayah Kindang. Hari ini kita bersama dengan saudara kita, saudara kita yang terhormat, saudara kita yang terhormat, Bapak Samsir Siregar. Ya, beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari fraksi Partai PKB. Betul. Anggota Dewanku ini, Bro. Veteran Kindang. Iya, cocok. Anggota dewan kita semua. Anggota dewan kita semua. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Anci? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Dewan. Apa yang kita lihat dari Pak Dewan hari ini? Iya. Sangat cerah. Cerah. Masya Allah. Sebagai teman tentu kita juga bangga tuh. Bangga. Punya teman. Sebagai anggota dewan yang tetap profil, sederhana, tetap tidak lupa dengan teman-temannya. Ya betul. Sekedar informasi, Bapak Anci ini atau Kakak Samsir ini sebelumnya merupakan jurnalis di Kabupaten Bulukumba. Jurnalis. Sama-sama dengan profesi. Dan di mana tempat nongkrongnya? Warkop. Tapi Kanci jarang nongkrong di warkop. Di kibasan nongkrong di mana tuh Kanci? Saya di pindah-pindah ya, bisa di awal di mana? Ya, Anda menetap di warkop. Satu warkop. Kita mau dengar dulu Ewa, kenapa bisa Pak Samsir ini beralih dari jurnalis menjadi seorang anggota DPRD? Coba berapa tahun dulu sebagai jurnalis? Coba diceritakan Kanci. Iya, saya masuk di wartawan itu 2000 pas selesai 2008 ya. Wah, 2008. Iya, 2008 kemudian saya langsung di Radar. Kita semester 3 ya, Wadi. Tidak, 2008 itu masih 2000. Enggak, saya masuk di Radar itu kebetulan ada teman dan dia satu jurusan gitu di awal di. Berarti kita masuk Radar lewat jalur rendalam Kanci. Iya betul. Maksudnya dia kebetulan ada teman yang panggil. Nah, itu teman kebetulan satu jurusan dulu di kampus. Cuma kan dia duluan di. Jurusan apa kita dulu di kampus mana Pak? Saya di UIN dulu, masih IAIN begitu. Oh, iya. Senior Ilmu komunikasi. Bukan, MPI. Apa itu? FPI Pendidikan Islam. Kalau saya sama Pak Akbar kan kedok. Kedok. Kedakwaan. Iya. Terus setelah di Radar ada berapa tahun di Radar, lalu kemudian saya dari Radar 2000 berapa itu? Saya bergeser ke Sindo. Koran Sindo. Makassar. Bapak Haritanu Sudibjo. Ya. Teman Dari 2 tahunan kayaknya. 2 tahun di Sindo. Lumayan lama ya. Kemudian bergeser itu masuk di politik ya. Politik. Tapi kenapa bisa kemudian berpikir saya mau ke politik deh? Iya, apa deh? Ini kan kita tidak bisa terbatas begitu. Terbatas. Bukan. Terbatas pengabdian kalau kita tidak masuk dalam sistem. Pengabdian kepada masyarakat. Artinya susah membantu gitu kalau kita tidak dalam. Bisa membantu tapi terbatas. Terbatas kewenangan begitu. Karena kalau kita mau kaya di politik kan tidak bisa. Kaya. Ada di sini saya. Kalau pengabdian oke lah. Betul. Di DPRD Kakak Anci bisa menjadi corong. Tapi kan tidak langsung terpilih Kakak Anci. Ada beberapa kali. Iya, saya di 2019 bertaruh lewat Partai Hanura begitu. Partai Hanura. Dengar Pak Samsir juga pernah daftar calon kepala desa ya? Iya, pernah itu hari waktu. Berapa kali Pak? Satu kali. Di desa apa itu Kakak Anci? Desa Garuntungan. Di Kindang. Tidak terpilih kemudian maju di 2024 ya alhamdulillah. Tapi warga desa Garuntungan ini perlu bersyukur Pak Ewa. Iya. Di Kabupaten Bulukumba dia punya 2 anggota dewan dari Garuntungan. Ya. Iya. Siapa lagi selain Kakak Anci? Ada Dari Gerindra. Andi Usdar dari Gerindra ya. Jadi punya 2 anggota dewan, tapi Pak Samsir ini adalah memang dia kemana-mana naik motor. Betul. Ya, naik motor, saya Pak. lebih. Kenapa bisa naik motor Pak Anci? Enggak, lebih suka naik motor suruh. Padahal kan kalau saya dilihat ini sudah kenapa tidak ganti-ganti mobil, saya pikir jangan cukup. Betul. Sangat sederhana saja. Pak. sangat sederhana. Saya yang penting bisa karena bawa kemana-mana. Masya Allah. Tidak mesti. Ini anggota dewan masih pakai LCGC Pak mobilnya Pak. Iya. Masih LCGC mobilnya Pak Dewan. LCGC Pak?
low car green. Jadi begitu. green car. Jadi Saya ada, yang penting ada begitu. Iya. Betul. Ada pertanyaan tak kemarin Pak Iwak yang kita mau sampaikan ke Panci? Iya, Panci. Bagaimana menurut kita pemerintahan Bulukumba hari ini? Jam 6. Bagaimana melihat secara Ya, kalau sudah luar biasa sebenarnya kalau. Serius ini ke Kanci. Kalau kita lihat tuh apa yang sebenarnya menjadi batas wewenang itu Kanci. Kita sebagai jurnalis kan tentu juga ada ruang-ruang pengabdian sebagai jurnalis gitu. Dibandingkan misalnya kita masuk yang dewan, ruang apa yang beruang pengabdian seperti apa yang kita bawa di dewan. Apa deh? Kalau di DPR apa? Ya kita tentu ada kekuatan atau kalau kita punya kewenangan dibanding. Semuanya sama sih, tapi itu ada kewenangan tertentu ya. Iya betul. Pendapatan juga Enggak gitu tidak sebenarnya. Makanya saya bilang tadi kalau mau kaya dari DPR enggak bisa kalau saya. Iya. Oh, kalau kita pribadi. Iya, kalau saya. Entah teman-teman yang lain. Saya enggak tahu kalau lain. Kalau saya ya betul mengabdi gitu Dan yang paling hebat ya teman-teman, paling hebat Pak Samsir ini adalah ketua dari pembentukan perda pesantren. Ketua pansus untuk perda soal pesantren. Luar biasa, beliau juga ini kan alumni pesantren. Apa selain alumni pesantren, apa yang melandasi Kakanda ini Pak Dewan kemudian mencetuskan perda soal pesantren ini? Apa kegelisahannya? Nah, ini kan perda sudah ada sebelumnya sebenarnya. Ini sudah usulan periode. Iya. Karimap pakainya kan. Oh iya. Yang usulkan. Iya, inisiatif ya. Inisiatif. Terima kasih saya ditunjuk kemarin untuk ketua karena ya pikir saya ini Latar belakangnya. ya Pesantren, begitu. betul. Ya betul. Dan Saya dari pesantren Darul Istiqamah Ponci. bagaimana Panci kita melihat apa pentingnya sebenarnya dengan kehadirannya perda soal pesantren ini? Iya penting karena kan selama ini pesantren itu kan tidak tersentuh begitu. Bukan tidak tersentuh tapi terbatas. Nah, kita berharap kehadiran Perda ini kan ada lebih Pemda lebih leluasa untuk memberikan bantuan begitu. Pesantrennya betul. Kan ada dasar, kemarin kan tidak ada begitu. Iya. Betul. Ini sebagai alumni pondok. Nah, ini kan pesantren ini Pak untuk Biasa memang. luar biasa untuk apalagi jumlah sangat berperan. Menciptakan sumber daya manusia yang religi apa kan? Religius. Apalagi kan Bulukumba ini kan ada perda syariat Islam. Ya, betul. Dan juga jumlah pesantren juga sekarang itu tidak berlaku di Bira. Bagaimana maksudnya? Terbatas Ki. Berlaku di Bira itu perda soal perda Bagaimana syariat Islam. itu? Syariat Jadi Islam itu, kah? itu hanya berlaku di bagaimana Pak Anci sekarang? Jangan kalau itu saya juga. Jangan rawan kalau itu. Tapi menurut kan setelah jadi jurnalis sekarang di setelah DPRD, tidak menjadi jurnalis. kira-kira apa yang kedepannya kita lakukan ini untuk masyarakat Kak Kanci? Ya paling tidak memperjuangkan aspirasi mereka. Begitu apa yang menjadi kebutuhan misalnya ya. Betul. Kalau sebagai Kita, jurnalis meskipun sebenarnya kita kan punya batasan karena kan kita bukan eksekutor ini, kita hanya betul, pengawasan begitu. Fungsi pengawasan di Ya, minimal apa yang dilakukan pemerintah itu berjalan sesuai dengan ya, gitu. jadi Aspirasi warga bisa tersampaikan. Betul. Tapi kalau kita ada tidak aspirasi seorang jurnalis sebenarnya, apalagi kan Panci ini adalah mantan jurnalis. Kita ada tidak aspirasi Taiwa sebagai jurnalis yang perlu disuarakan ke DPRD misalnya seperti itu? Kalau kan sebenarnya peran jurnalis dia kalau bisa kita bilang dia pilar keempat berdemokrasi. Iya, betul. Pertama apa itu pilar pertama tentunya eksekutif. Artinya dalam hal ini pemerintahan. Dan kedua legislatif. Hal ini kakak dewan. Tiga yudikatif yakni kejaksaan dan lain-lain. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Dan kita ini di jurnalis tentunya berharap bagaimana kita tetap bisa leluasa dalam memberitakan sesuatu yang sifatnya kontrol. Dia ini mau bilang bahwa tadi kan dia sebut bahwa pilar demokrasi itu juga jurnalis. Mau bilang ini bahwa selevel ini Panci. Tidak ada sebenarnya dalam demokrasi itu tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lainnya. tapi nakal gaji ke bos. Saya itu kalau di rapat juga saya berjuang kayak gitu. Bagaimana supaya teman-teman diakomodir begitu. Saya sampaikan bahwa saya di latar jurnalis. Kalau di apalagi kalau di mana bersama mitra
Iya betul. Mitra Pasar Baru Pak. Bukan. Dengan mitra OTD. Kalau menurut saya Kak Kanci itu penting sekali memang diperjuangkan itu kayak perannya jurnalis dalam hal ini ya keterbukaan informasi publik. Ya, Iya, betul. Transparansi, Ya. kerja teman-teman di Harus ada DPR. ruang dikasih untuk Iya. teman-teman. Minimal saya tuh Sekali. Agar jangan kau baper kalau ada yang tulis jurnalis. Iya. agar rakyat tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh perwakilannya Ya. di parlemen seperti itu kira-kira. Iya. Ada kayak yang baper kalau menulis Banyak, ada, iya. Tapi kalau secara pribadi kalau kita Kanci bagaimana itu menanggapinya itu? Apa itu? Kau lebih banyak kau bicara, Panci harus selalu bicara. Sama. Iya. Bagaimana kita Panci melihat perkembangan pers hari ini Iya. dari setelah kita meninggalkannya? Iya, tetap Setelah di dalam dari kacamata anu sekarang Iya. memang anggota Dewan Tang. Anggota Dewan Tang. Bagaimana perkembangannya? Bagaimana kita lihat ini pers di luar begitu Masih ya? seperti dulu tuh kita. Iya. apa? Atau ada Iya, kekurangan? mungkin ada perbedaan karena Iya. kan dulu Heeh. dulu kan kita koran masih sekarang Masih ini ada ya, di- ini kan masih sekarang, terbatas dengan hadirnya Heeh. media-media online tuh ini ya. tuh. Tapi kan tidak mengurangi fungsi kontrolinya begitu. Kami masuk ke Kancito kan sebelumnya kita di jurnalis. Ya. Tentu banyak pejabat jengkel sama kita, ada yang lagi jurnalis sama saya bikin ini. Ya, betul. Tapi setelah kita jadi pejabat begitu, bagaimana sudut pandang terhadap jurnalis ini? Kerja Iya. jurnalis, enggak? Ternyata paling menjengkelkan memang dulu. Menjengkelkan. Saya begitu atau bagaimana? Atau ada jurnalis yang datang. Ya, biasa tuh disadari dia bilang oh begini paling. Tapi kan kita sudah menjadi tugas itu jadi harus ya tidak boleh. Harus memang kapal telinga di. Ya, begitu. Oh, begitu. Seharusnya tidak Sama boleh misalnya kapal kalau telinga. orang demo tuh kan biasa itu. Iya, oh begini paling kalau kita di demo. Saya pernah tuh di kata-kata itu di Betul. itu di Bundaran gitu, Pak. Kapan ini? Iya, Dan oh ternyata begini. Dan harus diterima kan memang. Tapi DPRD memang dia harus tebal telinganya untuk dikritik karena memang sandarannya Ya, kita masyarakat ini betul, untuk menyampaikan aspirasi. iya, memang ke DPR tuh Tebal sandarannya. Iya, kita ini sebagai penyambung Iya, aspirasi. jadi kita memang bersandar itu ke DPR karena hanya mereka ini yang bisa Iya. menyampaikan Tapi aspirasinya kita. tambah banyak bedeng anu di jurnalis Kakancik. Saya ndak paham. Maksudnya jurnalis Apa itu jurnalis pun? Dia ada tadi jurnalis yang bikin sakit kepala bedeng. Iya. Masukkan Apa itu? ya kayak isi melintas kakak dewang apa kan Jemai? Tidak ada. Nggak ada, Ji? lintas karena Ya, Gitu, memang Ada tonji. orang Iya, tahu tapi- pasti hubungi orang untuk konfirmasi. Oh. Iya, untuk cari informasi. Gitu. iya, enggak begitu, enggak ada. Ya, jadi Pak Dewan, sekarang di DPR kalau bulan-bulan satu ini sibuknya Iya. apa saja? Nah ini kan kita baru-baru tadi rapat Bamus untuk Bamus, penjadwalan Bamus. ya. Jadi kita masuk agenda untuk hari jadi Bulukumba. kemudian reses, kemudian untuk monitoring. Oh, tapi ada kendala Kakancik ini kan ada pengurangan anggaran di semua kabupaten. Nah kira-kira bagaimana? berdampak tidak? Apakah Iya berdampak pada pasti pembangunan? berdampak karena kan ada pemotongan toh. Nah. Artinya program-program ya pasti ada dikurangi. Berapa mami APBD belum kemana? Atau 1 triliun kayaknya. 1 triliun mah Lebih ya, satu- dari 1,6 di Ya, itu kan ada pengurangan hampir 200 kayaknya itu dari. Ada efisiensi ya. ada efisiensi. Betul, betul. Mungkin ada saran Kakancik apa yang harus dilakukan daerah di tengah efisiensi. Iya. Saya pikir tidak normal bisa lihat. Normal, Jadi, jadi. tentu ada pengaruhnya tapi kan tidak signifikan. Signifikan, toh. iya. Signifikan. Betul, betul. Ya, ini kan apalagi ini kan dana transport yang terpotong itu. Dana Ini mohon maaf kalau Pak Samsir ini di komisinya menaungi apa saja? Saya di pemerintahan Komisi 1. Pemerintahan, ya. Komisi satu. Ada Satpol, BKD begitu. Oh, Satpol ya. Saya Satpol. Damkar. Bukan. Banyak lah, banyak PD ya. Paling banyak kayaknya di Komisi 1 itu. Komisi satu. iya. Berapa orang Ki Kakancik sana? 9. Wih, 9 orang. orang. Dari 40 anggota dewan. Ya, itu kan 10 terbagi 4. Oh. Ini kata-kata penutup dari Pak Anci apa disampaikan ke teman-teman Iya, Warkopers Saya apa Warkopers. Atau khususnya bagi kami jurnalis jurnalis Kakancik. apa sarannya yang bisa Ya, disampaikan? tidak. Kalau saya tetap semangat untuk Tetap menjalankan semangat ya menjalankan tugas tugas. sebagai jurnalis. Begitu. Dan kami Tidak juga boleh dipandang bahwa ini kita hanya seorang jurnalis, Iya, tapi betul. Iya betul. tidak menutup kemungkinan ke depan Bapak juga jadi Betul. Insya Allah. DPR ke apa kan di ya, tempat semua ini- bisa terjadi begitu. Iya. di tempat ini Panci hanya mereka berdua jurnalis. Saya ini adalah warga masyarakat Kecamatan Gantarang Kindang Wah, ya, betul, yang betul. hari ini menyerahkan
kepercayaan kepada Pak Samsir untuk menyampaikan aspirasi kami. Mereka ini kan orang luar. Oh, Saya orang Gantara aja. Orang Gantara. Gantaran keke, Iya. pantai, bantai gitu kalau. Ada Gantara apa? Warkopers, Tidak. Warkopers, Pers. Pop. Pers. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Dadah.